Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa nikmatillah. Kita berjumpa lagi dengan mediator yang telah lama menghilang. Mbah Parjo. Biasa telah kesibukan yang sekian purnama ya. Akhirnya bisa kembali lagi dan dengan wajah yang baru, dengan background yang baru. Ini memulai dengan mediator yang lama dan kesibukannya. Kali ini mungkin kita akan coba mengungkap misteri di mana letak kerajaan Pajajaran yang sesungguhnya ya. Letak Pajajaran, letak kerajaan yang Prabu Siliwangi itu di mana? Ya mudah-mudahan juga nanti kita bisa coba mencari informasi prosesi menghilangnya kerajaan tersebut. Apakah kerajaannya masih ada di alam gaib atau runtuh tertimpa gunung dan segala macamnya. Kita coba nanti menguak. Mudah-mudahan diizinkan untuk bisa mencari informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Dengan izin beliau Sang Hyang Nurus Nirwana, netralisir itu mediator, semua penyusupnya otomatis rontok semua, segala macam penyusupnya otomatis rontok semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Hyang Nurus Nirwana yang ada di dalam tubuh mediator dinetralisir. Mohon perwakilan dari Kerajaan Pajajaran yang di bawah naungan Sang Hyang Nurus Nirwana bisa masuk untuk mediator yang di depan saya. Kita ingin berbincang-bincang di mana letak kerajaan tersebut. Semua penyusupnya hancur lebur selain dari kerajaan Prabu Siliwangi yang di bawah naungan Sang Hyang Nurus Nirwana tidak bisa masuk untuk mediator. Hanya yang dipanggil, yang dituju yang bisa masuk, Allah. Disinkronkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya berbicara? Saya dengan Eyang Sukmo. Eyang Sukmo. Mohon maaf Eyang, saya proteksi dulu ya. Kalau sampean bohong berdusta dengan izin beliau Sang Hyang Nurus Nirwana, sampean terpotong-potong terlempar ke neraka nanti. Sampean wujudnya apa ya? Saya wujudnya masih wujud kayak manusia. Manusia. Sampean dari mana? Saya penjaga di sono. Jaga di mana? Daerah Gunung Salak. Daerah Gunung Salak. Ya, Daerah Gunung Salak itu tempat apa? petilasan Prabu. Sampean sudah Islam? Sampean meninggal apa ikut moksa? Ikut moksa. Ikut moksa. Itu untuk kerajaan aslinya letaknya di mana itu ya? Sekitaran Gunung Salak. Sekitaran Gunung Salak. Iya. Dulunya gimana suasana kerajaannya? Ramai, padat penduduk, pusat kota. Walaupun di pegunungan. Dulunya emang gak ada gunung, masih
di lerengnya masih ada ramai itu. Itu sekarang jadi gunung, gimana prosesnya itu? Ya kayak bencana alam yang runtuh di semua. Berarti yang aslinya itu kerajaannya di sana. Ya, Karena ada beberapa yang menyebutkan ada yang di Sumedang, yang di Garut. kan semua kerajaan ada itu kayak perwakilan patih-patih kan pada mendirikan, dan di sana ya di Sumedang ya di Garut. Bisa diceritakan kehidupan di sana sebelum hilang dari dunia nyata? Kehidupannya ya makmur sentosa. Banyak pada pendekar-pendekar yang pada ke sono, banyak nyari pengalaman, nyari ilmu, nyari kekuasaan, banyak yang di sana. Pusat pemerintahan di sana gede. Itu kan ada di lereng gunung. Untuk pusat pertaniannya gimana? Apa di sana juga bertanam, bercocok tanam padi, jagung, segala macam? Di sekitaran kerajaan banyak. Pada rakyat-rakyatnya pada nyetor upeti, upah. Nah, untuk transportasi zaman dulu kan nggak ada kendaraan seperti mobil, motor. Apakah selain kuda, apa mereka jalan kaki dengan waktu yang lama, misalkan datang ke Cirebon, ke daerah mana itu, apa dengan kekuatan sendiri atau jalan kaki seperti biasa, berkelana? Kebanyakan juga berkelana jalan kaki. Kecuali ada tugas khusus, langsung ada ilmu sendiri yang langsung tembus. Itu untuk yang mukso, semua keluarga kerajaan semua ikut diajak mukso Bersama prajurit-prajurit semua prajurit, apa hanya prajurit yang setia atau gimana itu? yang setia. Yang nggak setia semua ngikut jin. Jin fasik. Maksudnya ngikut jin fasik, walaupun ikut mukso ikut jin fasik atau gimana? Iya. Nah itu untuk mukso kan orang itu harus punya keilmuan untuk melaksanakan moksa atau mukso sendiri, atau dengan kekuatan yang Prabu Siliwangi bisa mengajak mukso semuanya. Semua diajak, yang diinginkan beliau semua diajak. Berarti kayak betul kayak portal gerbang goib atau gimana itu? Untuk jasad-jasadnya masih utuh? Masih utuh? Lagi pada datang. Apa yang pada datang? Prajurit beliau. Kenapa pada datang itu ya? Maka yang ikut ke sini. Ikut sampean? Sampean seperti kesakitan, kenapa? Suaranya bisa diperbesar? Iya. Nah itu sampai di Gunung sana ditugaskan untuk berjaga. Apa ada kerajaan goib yang baru di sana atau seperti apa ini?
yang jaga di sana, jaga pintu gerbang yang mau masuk. Banyak yang ingin masuk Ya, dari bangsa manusia atau bangsa goib? dan manusia juga banyak pada ilmu sesat, ada pesugihan banyak. Pesugihan. Ya, Nah kalau pesugihan siapa yang ngabulin di sana? itu yang ikut cincin fasik. Nanti mengatasnamakan Prabu Siliwangi atau gimana? Yang prajurit-prajurit yang pada membangkang. Untuk permaisuri-permaisurinya sekarang di mana? Masih ada. Ada semua. Ya. Nah untuk mengetahui letak di mana posisi kerajaan Pajajaran itu kan sekarang tuh tidak ada bekasnya itu ya. Tidak ada yang kayak petilasan yang kelihatan bentuk mungkin bangunannya, itu kan hilang semua. Apa ada orang yang bisa melihat tuh, bisa kelihatan kerajaannya? Apa itu kamuflase bangsa jin? Ilmunya tinggi juga bisa melihat secara utuh. Masih ada. Nah kalau misalkan orang biasa ke situ, apa tidak bebas, tidak mentok ke kerajaan, tidak terbentur, apa seperti tidak ada kerajaan? Jika ilmunya tinggi pasti dia tahu peraturan-peraturannya masuk ke sana. Banyak di sana yang jaganya. Ya, orang yang tidak berkepentingan, orang yang mau macam-macam pasti akan celaka di sana. Gimana? Pasukan saya juga banyak yang jaga di pintu gerbang. Ada berapa banyak total penjagaan di sana? Gerbang utama 1.000 pasukan. Wujudnya apa? Manusia semua atau campuran? Campuran. Kalau yang Prabu Siliwangi ada di kerajaan sana atau dia pergi berlelang buana? Lelang buana. Yang perlu lagi tugas. Bertugas. Ya. Boleh dikasih bocoran apa tidak? Bisa. Nah untuk prosesi hilangnya kerajaan itu gimana, Mbah? Ada yang prosesnya tuh tiba-tiba langsung menghilang, ada apa dengan sedikit-sedikit hilang atau gimana? Kan saya orang awam, saya tidak tahu ilmu yang seperti itu. Ada gempa bumi yang runtuh semua tapi wujudnya juga masih ada, tapi cuma penampakannya gempa runtuh semua runtuh. Jadi bangunan-bangunannya ambles semua ke bumi, dalam bumi. Beserta jasadnya atau gimana? Jasanya. Tapi di alam gaib pasti ada kelihatan masih jaya semua bersama pasukan-pasukan beliau masih ada semua. Berarti menghilangkan jejaknya seperti itu. Seperti kerajaannya tersedot ke dalam bumi atau disembunyikan dengan cara diruntuhkan. Kalau diruntuhkan kan masih ada bangunan, kelihatan bangunannya tuh yang. Gak bakalan bisa. Digali juga gak bakalan bisa. Dalamnya apa? Sedalam gimana dari tanah, permukaan tanah? Dari gunung aja tembus ke tanah. Berarti turun ke bawah. Apakah akan kembali ke permukaan atas? Gak bisa. Nah kalau seperti itu kan anak cucunya kan tersebar ke seluruh dunia, seluruh Indonesia. Apa bisa melihat kerajaan tersebut? Pada waktunya nanti bisa lihat sendiri.
Tidak semua cucunya bisa melihat, hanya tertentu yang bisa melihat. Karena kan saya juga orang awam, tidak ngerti tentang seperti itu. Penasaran mokso itu ilmu yang hilang dengan bentuk raga, apa meninggal atau jasadnya tetap membusuk di alam manusia, atau dia tiba-tiba jasadnya juga hilang di alam goib. Jasadnya semua hilang, nggak bakal bisa ketemu lagi. Dan kalau yang seperti itu, kalau misalkan umat Islam, orangnya Islam mokso, Iya. jasadnya tidak dikubur itu gimana? Apa di sana juga dimakamkan atau gimana? Mungso ke dalam tanah, kembali ke tanah. Ini kata sampean, ini kan pasukannya datang ke sini. Selain ikut sampean, ada keperluan apa lagi datang ke sini? Ada yang ngawal jaga di depan. Ngawal jaga di depan. Di depan siapa? Depan rumah. Itu ngawal pasukan sampean atau apa, emang jaga di depan? Jaga di depan. Kenapa jaga di depan? Diutus beliau. Banyak serangan yang kesini. Banyak serangan ke sini. Kenapa diserang itu? Nah, kalau itu diutus sama beliau yang Prabu Siliwangi, hubungan dengan saya apa itu yang? Saya juga kurang tahu. Mungkin ada keluarga dekat atau berapa banyak yang jaga? 5. Apakah dia sudah Islam? Ada yang mau disampaikan tentang kerajaan tersebut buat kita yang masih penasaran harus seperti apa? Ada misalkan kita datang ke sana, karena kita kan orang awam tidak bisa melihat yang goib seperti itu. Mungkin ya dari salah satu dari kita tiba-tiba ke sana dan kita nggak tahu itu tempat dari kerajaan terdahulu. Ya, kalau mau ke sana ikuti sopan santun yang di sana. Jangan seenaknya sendiri, nanti pasti ada imbalannya. Ibaratkan datang ke rumah orang ya pasti ngikutin peraturan yang di dalam rumah. Nggak tahu nanti celakanya apa, pasti ada celakanya. Di sana magnetnya kenceng, daya tarik magnetnya kenceng. Nah, terkait magnet yang sangat kencang, dulu kan pernah ada yang pesawat itu nabrak Gunung Salak. Itu bisa diungkap, Mbak? Yang bisa diceritakan? Saya lupa nih, yang nabrak Gunung Salak itu pesawat apa dulu? Pesawat Sukhoi. Sukhoi. Itu kenapa bisa tersedot magnet yang di sana? Ya, satu kali putaran kasih izin, muter lagi. Banyak yang jatuh di sana ya? Ya, banyak. Ada daerah larangan, nggak bisa diterbangin dari sana. Iya, ini Sukhoi Superjet. Sekali terbang pas jalur larangan pasti akan nyungsep, hancur semua. Itu jalur larangan gimana?
pas di atas menara kerajaan ke atas. Itu tingginya seperti gimana Mbah sampai ke atas itu? Ya kerajaan besar itu gimana sih? Kok bisa ngira-ngira saya. Semakin menghilang semakin besar itu kerajaan Pajajaran di alam gaib. Semakin besar? Ya. Berarti itu kalau pas di atas tengah-tengah menara itu nabrak. Pasti hancur. Nah untuk kita kan bangsa manusia tidak bisa melihat hal gaib itu, yang apa ada waktu-waktu tertentu di saat magnetnya benar-benar kuat banget, sangat kuat, bisa aktif tiba-tiba pesawat lewat. Pas posisi aktif, posisi menara lagi cerah-cerahnya, pasti hancur. Itu bukan ulah dari siluman atau yang lainnya? Bukan, tidak sopanan mereka. Ada juga ulah yang jahil daerah sono. Sekarang kalau menyinggung tentang kesopanan, kita kan manusia tidak bisa melihat itu ya. Saya tahu, tapi peraturan kami di situ ada. Seberapa besar kuat medan magnetnya itu di sana? Besar sekali, bisa narik 10 pesawat bisa ketarik. Ketarik dalam medan magnet itu. Nah itu dia yang Sukhoi Superjet itu ketarik atau benar-benar mentok sumber magnet? Ketarik. Ya. Berarti nancap di gunung itu ketarik magnet. Ya. Apa ada magnetnya, apa kekuatan gaib yang besar? Kekuatan gaib. Wah itu kalau yang seperti itu mungkin orang-orang yang belajar keilmuan banyak yang tertarik ke sana. Ya, banyak, makanya banyak yang nyari pesugihan di sana. Banyak yang menyelewengkan ilmu yang di sana. Nah untuk yang meninggal dari kecelakaan pesawat jatuh itu, sukma ruhnya pada di sana apa sudah kembali ke langit? Masih ditahan. Tahan siapa? Penguasa yang jahil-jahil, banyak yang jahil yang pada nawan roh-roh gentayangan, sumpah gentayangan pada ditawan. Bapak dari Pajajaran tidak membantu? Gak bisa, bukan tugas saya, bukan tugas kami semua. Nanti juga ada waktunya, ada yang membebaskan mereka semua. Tapi bukan saya dan pasukan-pasukan saya. Dari pasukan siapa yang akan membereskan? Ada. Manusia? Ya. Oke, makasih. Mungkin itu yang saya ingin bertanya ya, seputar pertanyaan tadi. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti salam saya buat mungkin ada yang permaisuri di sana, yang Subang maupun yang lainnya, disalamkan dari saya. Terima kasih atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain, buat semuanya, bahwa yaitu yang tadi disebutkan prosesi menghilangnya magnet dari kerajaan gaib yang semakin membesar itu ya. Ya. Terima kasih, mungkin itu aja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu yang saya mau tanya-tanya lebih lanjut.